فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'd. Qalat asy-syaikh Ummu Abdillah waffaqahullahu ta'ala: An-nisa'u naqisatu aqlin wa dinin. Bab para wanita itu adalah orang-orang yang kurang akal maupun agamanya. Sebelumnya perlu difahami bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha Hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha memiliki hikmah balighah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan sesuatu kecuali dengan penciptaan yang paling tepat. Apabila kita paham, maka kita juga akan memahami bahwasannya wanita itu diciptakan dalam keadaan kurang akal maupun agamanya. Ini adalah sesuatu yang sangat tepat. Jadi sebelum memahami bab ini, sebelum kita masuk dalam pembahasan bab ini, harus kita runut dulu dari paling awal, yaitu tentang hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan wanita? Mereka itu dalam keadaan kurang akal maupun agamanya. Ini yang harus kita pahami. Ini yang insya Allah akan kita bahas dalam bab kita ini. Maka ini pembahasan yang sangat penting untuk mengembalikan para wanita kepada jati diri mereka yang sesungguhnya, untuk menyadarkan para wanita tentang jati diri mereka yang sesungguhnya, bahwasanya mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kurang, baik secara akal maupun fisik maupun agama. Dan itu sudah sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kurangnya wanita dalam bab ini adalah min aslil khilqah, adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidaklah tercela menciptakan wanita dalam kondisi kurang. Yang tercela adalah wanita itu sendiri karena tidak menyadari akan kekurangannya. Jadi ini adalah aslul khilqah. Ini adalah kusur, bukan taksir. Kurangnya wanita di dalam bab akal dan juga bab agama, ini adalah kusur, keterbatasan mereka memang.
Sehingga sudah sering kita sebutkan bahwasannya kusur itu tidaklah tercela. Yang tercela itu adalah apa? Taksir. Apa bedanya taksir dengan kusur? Yang sering mengikuti pelajaran maghrib akan paham. Apa bedanya taksir dengan kusur? Taksir adalah kekurangan dari usaha, itu namanya taksir. Kekurangan yang tidak diusahakan. Kekurangan karena kurangnya usaha, itu namanya taksir. Adapun kusur itu adalah kekurangan karena keterbatasan. Taksir adalah perbuatan hamba dan kusur adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang itu dicela karena kekurangan di dalam usaha dia. Kalau dia enggak berusaha itu namanya dicela. Tapi kalau memang sudah berusaha tapi sudah batas kemampuannya, itu namanya kusur, maka itu tidak dicela. Maka sebagaimana akan datang, kurangnya wanita dalam bab akal dan juga dalam agama itu sama sekali tidaklah tercela. Bahkan itulah yang paling tepat. Celaan baru akan muncul ketika mereka tidak memahami dan tidak menyadari hakikat dan juga hikmah di balik mereka itu diciptakan dalam keadaan kurang. Maka pembahasan ini sangatlah penting yang akan menyadarkan wanita akan jati dirinya dan akan menjadikan mereka faham dan juga mewujudkan dari hikmahnya Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi an-nisa'u naqisatu aqlin wa dinin, ini adalah sudah hikmahnya Allah, sudah pas, sudah paling tepat. Enggak ada yang salah sama sekali. Yang salah itu ketika kita enggak tahu tentang hikmah diciptakannya wanita dalam keadaan kurang. Yang salah itu ketika kita tidak mendukung dan tidak mewujudkan apa yang Allah inginkan dari diciptakannya mereka secara kurang. Paham ya ikhwan? Paham para ummahat? Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah salah menciptakan mereka dalam kondisi kurang. Wanita juga tidak salah ketika diciptakan dalam kondisi kurang. Yang salah itu ketika kita tidak memahami tentang hikmah dan juga tidak berusaha mewujudkan hikmah diciptakannya wanita secara kurang. Maka mari ikuti pembahasan ini dengan penuh renungan. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala rakam hadis 79, haddatsana Muhammad ibn Ramh ibn al-Muhajir al-Misri. Qala akhbarana al-Laits an ibn al-Had an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa akthirna al-istighfar fa inni ra'aytukunna aktsaru ahli an-nar. Bahwasanya Ibnu Umar menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika dalam khutbah hari raya, beliau mengatakan ya ma'syaran nisa, wahai segenap para wanita, wahai kumpulan para wanita, tasaddaqna, berbanyaklah untuk sedekah, wa aktsirnal istighfar, dan perbanyaklah untuk istighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar, karena sesungguhnya aku melihat kalian, yaitu di dalam malam Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lailatul Mi'raj, di dalam malam Isra Mi'raj
bahwasanya mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Faqalat imra'atun minhunna jazlatun, maka berkatalah seorang wanita dari kalangan mereka, jazlatun ay dzatu aqlin, yaitu yang wanita yang cerdas. Jazlah bermakna dzatu aqlin, yang memiliki kecerdasan dan juga kepandaian. Wa ma lana ya Rasulullah aktsaru ahlin nar, kenapa wahai Rasulullah kita ini kok menjadi mayoritas ahli nar? Wa ma lana ya Rasulullah aktsaru sebagai hal dari domirna. Kenapa wahai Rasulullah kami kok bisa, apa sebabnya kami kok bisa menjadi mayoritas ahlun nar? Qala tukthirnal la'na wa takfurnal ashira, kalian banyak sekali mengumpat, mencela, melaknat dan mengumpat. Wa takfurnal ashira, dan kalian banyak sekali kufur terhadap seorang suami. Lihat bagaimana Rasulullah menjadikan paling banyak dan paling besar dosanya wanita itu dalam dua perkara ini, yaitu banyak mengucapkan perkataan yang batil dan banyak mengkufuri suami. Wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin, dan tidaklah aku melihat dari orang-orang yang kurang akal maupun agamanya, aghlaba li dhilubbin minkunna, yang lebih mengalahkan terhadap seorang yang memiliki hati dan juga akal yang kuat, yang lebih kuat daripada kalian. Qalat ya Rasulullah, maka wanita tadi mengatakan, wahai Rasulullah, wa ma nuqsanul aqli wad din, apa sebab, apa bentuk atau bagaimana penjelasannya wanita itu kurang akal dan juga agamanya? Qala amma nuqsanul aqli, adapun kurangnya akal, maka buktinya fa syahadatu imra'ataini ta'dilu syahadata rajulin, persaksian dua wanita itu hanya setara dengan persaksian seorang laki-laki. Berarti kurang akalnya. Rusyad dan juga dobetnya terhadap suatu perkara di dalam memahami dan mencerna suatu urusan itu hanya setara dengan separuh laki-laki, satu wanita separuh laki-laki. Fahadha nuqsanul aql, inilah bentuk, inilah satu contoh dari kurangnya akal wanita. Wa tamkuthul layali ma tusalli wa tuftiru fi Ramadan, dan dia berdiam diri beberapa malam tidak sholat, dan juga dia berbuka di bulan Ramadan dikarenakan haid wan nifas. Fahadha nuqsanuddin, ini adalah salah satu bentuk kurangnya agama seorang wanita. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan secara runtut, wanita itu karena mereka kurang akal dan juga agamanya, sehingga mereka memperbanyak al-la'n wa takfurul ashir, memperbanyak mengumpat. Jadi lisannya mereka, mulut wanita itu bejat. Kenapa? Karena kurangnya akal dan kurangnya agama. Demikian juga mereka banyak mengkufuri laki-laki, ya karena kurangnya akal, karena kurangnya agama. Jadi dibalik, urutannya dibalik. Mereka disuruh banyak sedekah dan banyak istighfar. Kenapa? Karena mereka akan banyak menghuni neraka. Mereka akan banyak menghuni neraka. Kenapa? Karena mereka banyak melakukan dosa berupa memperbanyak mengumpat dan juga kufur terhadap ashir. Kenapa mereka banyak mengumpat dan kufur terhadap ashir? Karena mereka kurang akal dan agamanya. Mafhum? Jadi ini urut. Ini urut. Kenapa disuruh oleh Rasulullah SAW
agar mereka memperbanyak sedekah dan memperbanyak istighfar, karena mereka adalah mayoritas penghuni neraka. Neraka itu akan ditempati oleh kebanyakan para wanita, sehingga harus dicari solusi dan juga pelindungnya berupa banyak sedekah dan banyak istighfar. Dan kenapa mereka menjadi banyak yang jatuh dalam neraka? Karena banyak sekali mereka yang mudah untuk berbuat dosa berupa iktsarul la'an, memperbanyak mengumpat, dan juga kufur terhadap asyir. Dan apa sebabnya mereka banyak mengumpat? Kenapa sebabnya mulut wanita itu rusak dan banyak berbuat kufur terhadap asyir? Ya karena sebab asal penciptaan, karena mereka tidak mengetahui dan tidak berusaha mewujudkan apa sih hikmah dari diciptakannya mereka itu kurang. Maka harus diketahui sebelumnya, perlu difahami bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dalam kondisi kurang akal maupun agamanya. Di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala adalah, ditulis biar paham, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita. Kenapa wanita itu diciptakan dalam keadaan kurang akal dan juga agamanya? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanita ini sebagai makmum bagi laki-laki. Karena mereka dari awal penciptaan memang didesain untuk ngikut. Memang mereka didesain oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makmum, sebagai pengikut, sebagai seorang yang diatur, bukan sebagai pengatur. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka kurang akal dan agamanya, supaya mereka taat dan patuh kepada orang yang mengatur dan mendidik mereka, yaitu para laki-laki. Seandainya wanita juga dibuat kuat akal dan juga agamanya, maka ini namanya bukan pasangan. Yang namanya pasangan itu ya kuat bertemu dengan yang lemah, itu baru pas. Kuat ketemu kuat ya hancur, lemah ketemu lemah ya gak jalan. Laki-laki ketemu laki-laki ya saru no. Wanita juga kalau ketemu wanita ya gak pas. Maka yang namanya pasangan itu adalah bertemunya, berjumpanya unsur kuat dengan unsur yang lemah, supaya satu bisa mendidik yang lain, supaya yang satu bisa mengatur yang lain, supaya yang satu bisa taat pada yang lain. Karena kehidupan ini dijalankan, roda kehidupan ini dijalankan antara dua makhluk ini, dua jenis ini, yaitu unsur ta'awunnya, saling tolong menolongnya, laki-laki dengan perempuan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan laki-laki itu berpasangannya dengan wanita. Bukan laki-laki menikahi laki-laki, bukan wanita menikahi wanita, tapi laki-laki menikahi wanita, supaya sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita dalam keadaan lemah akal dan juga agamanya, ini adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah. Karena Allah menginginkan mereka untuk ditempatkan di posisi-posisi yang memang tidak seberapa berpengaruh sebagaimana posisinya laki-laki. Makanya wanita ditabiatkan diam di rumah, supaya dia mengurus anak keluarganya, tidak berperang dan berjibaku dengan kerasnya kehidupan, sebagaimana didesainnya para laki-laki untuk menjadi mesin penghancur, agar mereka bertarung sehancur-hancurnya. Wanita sebaliknya, wanita didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang lemah.
Dan juga di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala agar wanita ini disayangi. Karena Rasulullah SAW mengatakan rifqon bil qawarir, mereka dijadikan seperti botol kaca supaya disayangi, supaya dilemah lembuti. Karena termasuk salah satu pendorong kasih sayang adalah lemahnya almarhum. Lianna min asbabi ar-rahmah adalah dhaful marhum, lemahnya sesuatu yang disayangi. Jadi memang wanita itu didesain untuk mendapatkan kasih sayang. Wanita itu memang disayangi, bukan disakiti. Wanita itu memang ditaruh di tempat yang nyaman, dijadikan sebagai permaisuri, dijadikan sebagai tuan putri, ditaruh di tempat aman dan nyaman, di belakang pundak seorang laki-laki. Makanya kalau ada wanita itu macak jadi polisi, ya nggak pas. Polisi atas laki-laki ya nggak pas sekali. Itu bukan tabiatnya. Makanya jangan menjadi wanita itu mempolisi laki-laki. Itu bukan tabiatnya. Wanita itu untuk dijaga, bukan untuk menjaga. Wanita itu untuk diatur, bukan untuk mengatur. Maka ini pahami ya ikhwan, banyak wanita yang tidak paham tentang hikmah di sini. Tentang hikmah dalam masalah ini banyak wanita yang tidak paham. Jadi ini bukan salah Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dalam kondisi lemah. Justru itulah yang paling tepat dan itulah yang paling harus. Karena supaya ada keseimbangan dalam hidup ini, ada yang kuat untuk melindungi yang lemah, ada yang hebat untuk memimpin yang lemah. Jadi itulah hikmahnya. Maka bagaimana kita mewujudkan hidup ini supaya benar-benar seimbang? Ya kita harus tahu posisi dan harus sadar diri, harus membantu menduduki posisinya masing-masing. Ini kabeh rebutan jaluk nyopir. Ya nggak bisa wong sopir itu cuma satu. Maka ini ya kawan, harus dipahami posisi ini masing-masing. Laki-laki juga harus paham, harus sadar tentang tanggung jawabnya yang besar. Hidupnya yang hanya berisi tanggung jawab dan pertanggungjawaban. Sehingga laki-laki harus kuat, harus memiliki ilmu, harus memiliki tanggung jawab. Dan wanita juga mengisi posisinya yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang lemah, sebagai makhluk yang diatur, sebagai makhluk yang disayang. Dengan itulah hikmah ini akan terrealisasi. Dengan itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita dalam keadaan lemah akan terwujud. Kalau wanita tidak memahami posisi ini atau laki-laki tidak memahami posisi mereka, disitulah kehancuran-kehancuran lautan dan daratan akan nampak. Karena tidak pahamnya laki-laki tentang posisi mereka, dan juga tidak sadarnya para wanita tentang posisi mereka. Kebaikan akan terwujud ketika masing-masing dari laki-laki dan perempuan mampu menduduki posisi mereka masing-masing. Ini ya ikhwan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan para wanita itu nakisat akal wadin. Ini adalah hikmah balighah dan juga kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk lutuf, kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib hikmah ini harus dijaga dan direalisasikan. Rusaknya para wanita, rusaknya laki-laki adalah bermula dari tidak memahami hikmah ini. Maka ini adalah pelajaran yang sangat penting dan harus benar-benar dicatat, supaya tidak tersalahgunakan dan masing-masing posisi tidak bertukar satu sama yang lain.
Laki-laki dijadikan oleh Allah kuat bukan untuk berbuat semena-mena. Laki-laki dijadikan oleh Allah hebat bukan untuk bertindak lalim dan dolim, bukan. Kekuatan harus didudukkan pada tempatnya yang benar. Kelemahan wanita juga Allah menjadikan mereka lemah bukan untuk ditindas. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka lemah bukan untuk digilas, tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka lemah untuk disayangi, untuk dikasihi, untuk ditempatkan pada posisi yang memang selayaknya bagi mereka. Itulah ya ikhwah rahasia di balik semua Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita dalam kondisi lemah. Kita kembali kepada hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaron nisa tasaddaqna wa aktsirnal istighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar." Faqalat imra'atun minhunna jazlatun wa ma lana ya Rasulullah aktsaru ahlin nar? Qalat tukthirnal la'na wa takfurnal ashira. Wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba lidhi lubbin minkunna. Dalam hadis ini terdapat pelajaran dan terdapat dalil bahwasannya mauidhah, nasihat itu adalah dengan salah satunya dengan cara menyebutkan aib-aib dan kekurangan serta penyakit-penyakit seseorang. Nasihat itu ada kalanya dengan menyebutkan aib-aib dan kekurangan-kekurangan serta penyakit-penyakit seseorang. Tujuannya supaya mendapatkan obat dari penyakit-penyakit tersebut. Tujuannya adalah mendapatkan penguat dari kekurangan-kekurangan tersebut. Tujuannya adalah untuk mendapatkan memperbaiki aib-aib tersebut. Jadi jangan selamanya kemudian orang menyebutkan aibmu itu kamu anggap sebagai orang yang jahat kepadamu, bukan. Nasihat itu dengan cara menyebutkan aib, dengan cara menyebutkan kekurangan, tapi dengan niat yang tulus, dengan niat yang baik untuk membangun dan memperbaiki, bukan untuk semakin menghancurkan. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan 3 strata kekurangan, 3 fase kekurangan. Kekurangan yang pertama, aib yang pertama dari aslul khilqah, dari memang asal pabrik sana, asal pembawaan sana, bahwasanya mereka memang kurang akal dan juga agama. Ini kekurangan. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan kekurangan yang diakibatkan karena mereka kurang akal dan agama. Akhirnya mereka kekurangannya banyak melaknat dan banyak mengkufuri nikmat. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan fase atau tahap berikutnya, kekurangannya mereka banyak menjadi penghuni neraka karena kurang sedekah dan kurang istighfar. Maka hadis ini adalah nasihat dari Nabi SAW dengan menggunakan uslub menyebutkan aib. Mau'idhah di antara salah satu uslubnya adalah dengan bidzikril ma'ayibi wan nuqsan wal amrad kay yutlaba minhunna tahsinu anfusihin wa ilaju ma yaqana fihi. Jadi nasihat itu dengan cara menyebutkan kekurangan-kekurangan. Makanya kalau para wanita diingatkan oleh suaminya, kamu itu kekurangan-kekurangan ini, jangan marah. Justru dengan orang itu semakin merasa banyak kekurangan, semakin merasa pula untuk butuh dibenahi. Ciri-ciri hamba yang baik itu adalah dia yang merasa selalu kurang, selalu ada kekurangan pada dirinya dan banyak aib, sehingga dengan itu dia berusaha memperbaiki. Lah kalau seorang hamba itu selalu merasa sempurna, nggak pernah merasa bersalah, gimana caranya mau diperbaiki yang merasa bersalah saja? Tidak. Salah satu sifat wanita itu gitu, nggak pernah merasa bersalah. Laki-laki yang baru salah sedikit saja diingat, besok lagi disebut, besok lagi diingatkan, setahun lagi diingatkan lagi, 2 tahun ke depan diingatkan lagi, 7 tahun ke depan diingatkan lagi. Maka salah satu sifat wanita itu
tidak memahami tentang kekurangan mereka. Bahkan itu juga menjadi sifat manusia. Maka seharusnya seorang itu merasa banyak kekurangan, banyak uyub, banyak kesalahan, sehingga dengan itu dia akan rajin-rajin ke bengkel, rajin-rajin ke dokter, karena dia merasa sakit. Kalau orang merasa sehat, gak pernah pergi ke dokter, merasa sehat, gak pernah mencari obat, karena dia merasa sehat. Maka ini ya ikhwah, banyak-banyaklah untuk merasa kekurangan dalam segala aspek dan sektor kehidupanmu, supaya kamu bisa memperbaikinya. Di sini Rasulullah menyebutkan kekurangan bukan untuk mencela, tapi untuk membangun, untuk mengobati. Kamu divonis sakit bukan supaya kamu mati, tapi kamu divonis sakit supaya kamu cari obat. Rasulullah memvonis mereka kurang bukan untuk membuli. Rasulullah SAW memvonis mereka sebagai orang yang kurang supaya mereka mencari penyempurna. Dan juga dalam hadis ini bisa diambil pelajaran bahwasannya kasratul akhta'i wal uyub tujibu kasrata ma yamhuha. Banyaknya, semakin banyak kekurangan dan aib, semakin mengharuskan banyaknya apa-apa yang menutupinya. Makanya Rasulullah di sini karena mengatakan kalian itu dalam bahaya, kalian itu banyak kurangnya, makanya perbanyak sedekah dan perbanyak istighfar. Paham ya ikhwan? Kasratul akhta, banyaknya kekurangan, banyaknya celah, menuntut untuk banyaknya penambal. Semakin banyak yang bocor, semakin banyak pula yang harus ditambal. Semakin banyak yang retak, semakin banyak pula yang harus diluruskan, harus dibuntu. Dan di sini Rasulullah SAW memberikan obat adalah dengan cara sedekah dan banyak-banyak istighfar. Dan yang paling utama dari ini adalah agar seorang wanita menghilangkan kebodohan dari dirinya. Maka hadis ini adalah pendorong sangat, pemicu sangat, dan juga pemacu yang kuat agar seorang wanita rajin dalam thalabul ilm. Karena apa ya ikhwah? Karena sedekah itu berat, kecuali bagi orang yang faham, kecuali bagi orang yang menginginkan akhirat. Wanita dapat duit itu sudah jarang-jarang, hanya dari suami, itu pun nanti belum kebutuhan untuk anak, kebutuhan untuk beli ini, beli itu, beli sembako dan yang semisalnya. Lakukan acara sedekah barang, kurung bayar Shopee, kurung bayar Tokopedia, belum lagi beli baju baru, belum lagi beli make up yang terbaru. Wah, kok ono acara sedekah barang dadane gak cukup duite, boro-boro sedekah mas gitu beras wae. Nah gitu akhirnya ya ikhwah. Makanya ini butuh ilmu, laki-laki saja berat untuk sedekah, apalagi wanita yang kebutuhannya sangat banyak. Maka ini butuh ilmu. Orang yang bisa meluangkan sebagian hartanya untuk sedekah karena dia tahu itu untuk membeli dirinya sendiri. Kamu hanya sibuk membeli perkakas yang mempercantik dan juga memperindah dirimu, padahal kamu belum pernah membeli, belum terbesit untuk membeli dirimu sendiri. Kamu sudah sibuk membeli baju, kamu lupa enggak membeli sesuatu yang akan dipakaikan padanya, itu tubuhmu itu sendiri, belum kamu beli dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ikhwah, ini sangat-sangat butuh kepada ilmu agama, sangat-sangat butuh kepada kesadaran. Karena sedekah itu berat. Adapun di zaman dahulu Rasulullah SAW menyuruh sedekah, maka para wanita langsung melucuti perhiasannya,
Zaman sekarang maka ini butuh ilmu, sampean butuh ilmu untuk menutupi kekurangan ini. Wa aktsirnal istighfar, ya kalau ndak sedekah ya wis istighfar aja yang banyak. Perbanyaklah untuk istighfar. Karena sedekah itu dikatakan oleh Rasulullah SAW akan menghapus atau akan memadamkan api neraka sebagaimana air memadamkan bara api. Sedekah itu sangat ampuh untuk menyelamatkan diri seseorang dari api neraka. Dan juga istighfar. Maka ini mendorong seseorang untuk thalabul ilm. Seorang wanita untuk thalabul ilm. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dalam kondisi kurang seperti ini ya supaya mereka mencari kesempurnaan. Ini adalah hukum secara umum, tidak satu persatu wanita. Betapa banyak wanita yang berupaya menjadi sempurna. Jadi yang dibahas oleh Rasulullah SAW ini adalah bahan dasarnya wanita. Adapun kalau wanita itu mau belajar, mau mencari kemuliaan-kemuliaan, maka sesuai dengan banyaknya ia mencari kemuliaan, dia akan terangkat. Jadi wanita itu diciptakan di bawah laki-laki secara aslul khilqah. Kemudian mereka nanti akan mengupgrade, akan menguatkan diri mereka dengan cara mencari kemuliaan-kemuliaan. Jadi ini hanya bahas tentang bahan bakunya wanita, masih asal bawaan pabrik, setelan pabriknya wanita seperti ini. Tidak menghalangi kemudian wanita ada yang mengupgrade, ada yang memoles jiwa-jiwa mereka dengan kebaikan sehingga menjadi wanita yang mulia, bahkan mengungguli laki-laki, bahkan mengungguli puluhan atau ratusan laki-laki. Maka kamu diberikan kekurangan bukan untuk kamu itu dikatakan kurang, tapi supaya kamu mencari penyempurnanya, supaya kamu bangkit dan mencari penyempurnanya. Maka ini seharusnya hadis ini bukan menjadikan wanita semakin loyo, semakin lemah, bukan, tapi semakin mendorong dan semakin memacu agar wanita itu mempelajari agama Allah. Dengan itu dia selamat dan dengan itu dia terangkat dari kondisi kekurangan ini. Tapi kalau wanita semakin dia lemah, semakin dia hancur dan hanyut di dalam kehancuran, di dalam kebinasaan, namanya kekurangan di atas kekurangan, semakin menambah kekurangan pada kekurangan. Tapi kalau kurang min ditambah min, insya Allah akan jadi plus. Kalau wanita itu kurang dan dia berusaha, insya Allah jadi baik. Tapi kalau sudah tahu diciptakan dalam kondisi kurang, tambah dipol nawai kurang, ya tambah elek, tambah jelek. Demikian juga Rasulullah SAW mewanti-wanti menyebutkan sebabnya ya banyak. Dosa wanita bukan hanya dua ini saja, tapi menunjukkan dua perkara inilah yang paling banyak menyebabkan mereka tenggelam dan karam di dalam api neraka. Tuktsirnal la'nah. Maka wanita itu harus mengkondisikan mulut dan lisannya, lisan bibirnya, lisan lidahnya harus dikondisikan dan harus dijaga. Karena lisan wanita ini lebih licin daripada lisan laki-laki. Wa takfurnal ashir, ini juga harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai mengkufuri jeripayah laki-laki, mengkufuri dalam bab ekonomi, mengkufuri dalam bab pendidikan. Dan di antara bentuk kufur terhadap nikmat suami adalah ketika suamimu dijadikan orang baik, kamu sudah berada di bawah laki-laki yang baik, tidak kamu manfaatkan. Kamu sudah dibuatkan rumah di kampung baru, sudah dibuatkan rumah di dekat majelis ilmu, sudah dibuatkan rumah bersama dengan orang-orang yang mencari agama, tapi tidak kamu manfaatkan. Kamu tinggal di kampung baru dengan kamu tinggal di metropolitan sama saja. Ini termasuk kufur nikmat suami. Suami susah payah membuatkanmu rumah di sini
supaya kamu jadi baik, supaya kamu ikut taklim, supaya kamu ikut pelajaran, supaya kamu berusaha memperbaiki diri. Nah, kalau kamu nggak mengambil kesempatan itu, maka ini termasuk kufronul asyir. Maka syukurilah kamu punya suami yang mengajakmu dan menempatkanmu di tempat yang benar, insyaallah ta'ala. Apalagi kamu punya suami orang yang soleh, punya suami guru, punya suami yang berusaha memperbaiki, mengajarkanmu ilmu agama. Kalau masih gak kamu manfaatkan juga, ini termasuk kufranul asyir. Betapa banyak orang yang menginginkan suami seperti suamimu, tapi kamu sendiri tidak memanfaatkannya. Kemudian di sini Rasulullah SAW juga menyebutkan paling parahnya wanita adalah ketika kalau seandainya mereka dengan kekurangan akal dan agamanya mereka itu hanya merusak diri mereka sendiri, ini masih mending. Paling bahayanya itu ketika mereka dengan segala kelemahan mereka ini malah merusak orang lain, merusak suaminya, merusak laki-laki yang lain, memfitnah laki-laki, menjerumuskan para laki-laki yang mereka awalnya soleh. Gara-gara kamu fitnah, gara-gara kamu goda dia, akhirnya dia malah rusak. Ini yang paling parah. Kalau kamu kurang kemudian merusak dirimu sendiri, ini masih mending. Makanya Rasulullah mengatakan aghlaba lidhi lubbin minkunna. Gawatnya wanita itu, mereka itu kurang dan lemah. Itu bukan hanya kemudian dengan diri mereka sendiri, lemah dan kurangnya mereka ini justru malah menghancurkan yang orang lain yang kuat, yaitu para laki-laki. Nah, disinilah bahayanya. Disinilah bahayanya. Karena mereka itu walaupun disifati dengan lemah, justru kelemahan dan kekurangan akal mereka itulah mega power yang paling mengerikan. Mengerikan sekali wanita itu. Kalau laki-laki mereka kuat akal dan juga kuat fisik, atau salah satunya. Kalau nggak kuat akalnya, kuat fisiknya. Nih, orang laki-laki itu nggak bisa diajak tafahum, nggak bisa diajak komunikasi dengan akalnya, ya diajak komunikasi fisiknya, diajak gebukan. Atau kalau dia nggak kuat fisiknya, nggak bisa diajak gebukan, dia kuat akalnya, diajak tafahum, diajak saling komunikasi dengan akalnya. Lah wanita ini nggak bisa, diajak ngomong ya gak nyambung, digebuki ya sakno, beda wong, apa gak bingung laki-laki. Dipakai akalnya, diajak ngomong, diajak diskusi dengan akalnya nggak nyambung, diajak diskusi dengan fisiknya juga nggak nyambung. Terus apa terusan? Lah itulah di situ justru repotnya di situ. Apalagi dalam bab ta'addud tambah angel maneh. Kalau pas membicarakan ta'addudnya suaminya kawannya, akalnya hidup. Pas bahas ta'addudnya suaminya sendiri, akalnya mati langsung. Kalau yang mau ta'addud itu suaminya kawannya gitu, wah, masya Allah cemerlang, langsung jadi mutiara-mutiara pembicaraannya langsung bisa. Tapi kalau pas diajak bahas ta'addud suaminya, langsung akalnya langsung mati. Ini salah satu fenomena ya ikhwan. Harusnya enggak gitu, harusnya yo akalnya ya dipakai dua-duanya gitu loh. Ini juga sebagai dalil bahwasanya wanita itu mereka mengandalkan perasaan. Karena kalau akal itu sudah kurang, berarti apa kalian dipakai kalau nggak perasaan? Maka sadarlah wahai para wanita, jangan mudah mengambil keputusan, jangan mudah mengambil hukum, karena kalian itu cuma mengandalkan perasaan. Apalagi kalau pas galau, apalagi kalau pas sedih, apalagi pas marah, murni perasaan tok yang dipakai. Diarahkan ke sini pakai dalil nggak mempan, diarahkan ke situ pakai pertimbangan maslahat mafsadat nggak mempan, murni pakai perasaan. Karena akalnya kurang. Yang namanya akalnya kurang itu ya berarti menggunakan perasaan atau menggunakan hawa nafsu. Karena fungsinya akal itu mengarahkan sebagai pengarah, sebagai mata untuk melihat cahaya ilahi, cahaya dalil.
Apalagi faedah dari hadis ini? Yes, pokoknya itulah. Difahami atau enggak? Enggak paham kok. Aku paham apa? Enggak paham. Paham ya ikhwan? Diingat pembahasan ini. Nanti pasti udah pulang ya lupa sudah. Ya harus diingat ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Saya kalau ngomong gini ini biar sampean paham. Jangan anggap saya ini galak atau yang semisalnya, enggak. Ini karena kasih sayang, ingin agar mereka itu berada di atas kebenaran, bisa memperbaiki diri kita semua. Ini ya ikhwan. Jadi manfaatkanlah aslul khilqah ini, yang lemah ini, untuk sesuai dengan berjalan sesuai dengan hikmahnya Allah, berjalan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maka dari hadis ini juga wanita itu tabiatnya untuk diatur laki-laki. Jangan mengatur mereka. Ya boleh memberikan saran, boleh memberikan arahan, bukan berarti kemudian wanita itu atau laki-laki itu semena-mena nggak mau diingatkan sama sekali, atau nggak mau ditegur, atau nggak mau dikritik sama sekali oleh istrinya. Enggak, saya nggak pernah mengatakan seperti itu. Tapi jangan sampai kamu itu kemudian ambisi, atau kamu itu kemudian keras kepala, nggak mau diatur sama suamimu. Ini adalah pelanggar pertama terhadap hikmah ini. Maka jadi wanita itu harus mau diatur, jangan malah mengatur. Makanya saya paling keras terhadap orang yang dia itu akan berusaha mengatur suaminya. Saya paling tidak suka, mati-matian saya. Tanya Uminya Malik, bagaimana kerasnya saya dalam bab ini, betapa ganasnya saya kalau dalam bab masalah wanita itu mengatur laki-laki seperti apa. Karena apa? Karena itu akan merusak. Karena itu akan merusak kehidupan, merusak tata negara, baik itu negara bersifat negara Indonesia ataupun negara rumah tangga. Makanya Rasulullah mengatakan lan yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Suatu kaum enggak akan pernah beruntung kalau mereka itu menjadikan pemimpinnya wanita, baik itu pemimpin negara atau pemimpin kampung atau pemimpin rumah tangga. Kalau rumah tangga itu dikendalikan oleh wanita, sudah pasti hancur. Pasti hancur. Makanya posisi wanita itu harus disadarkan pada kondisi mereka masing-masing. Jangan sampai mengatur. Kamu boleh memberikan saran, kamu boleh memberikan kritikan, boleh, tapi harus tetap sadar diri, harus tetap sadar posisi. Ini nasihat ini walaupun pedas, tapi insya Allah bagikan jarum yang akan menyatukan. Kasarnya parutan bisa dimanfaatkan, tapi kalau lembutnya lumut akan menergelincirkan. Lumut itu lembut, tapi akan membuat orang terpeleset. Alat parut itu kasar, tapi akan bermanfaat. Maka setelah ngaji ini jangan terus wah ngono gurune, wanita saja yang disalahkan. Enggak, saya enggak nyalahkan wanita. Ini lo enggak disalahkan. Wanita itu enggak dicela karena kekurangan mereka, enggak. Yang dicela itu ketika mereka enggak bisa memanfaatkan atau enggak bisa menjalankan kekurangan mereka itu sebagaimana mestinya. Jadi jangan merasa, saya sudah putus asa lah, saya diciptakan oleh Allah jadi wanita, wanita selalu salah. Enggak. Jangan seperti itu. Ini juga saya baru kali ini membahas hadis ini sampai sejauh ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa direnungi dan dihayati, supaya kita bisa sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wanita itu kurang akal dan juga kurang agamanya. Kurang agama itu bisa juga diartikan mereka juga kurang ketakwaan. Sudah kurang cara berpikirnya, ketakwaan juga mereka lemah.
dalam ketakwaan, maka wanita itu sangat butuh kepada didikan para laki-laki. Wanita itu sangat butuh pada arahan para laki-laki. Itu ya ikhwah, semoga bermanfaat nasihat yang singkat ini. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Wallahul muwaffiq wa nasallallahu alaihi wal afiyah wal i'anah ala fahmi dinihi wa fiqhihi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.